Hai Sobat Mula Milenia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di podcast Andrea. Pagi hari ini, saya kedatangan seorang tamu yang jauh banget dari Pekalongan. Beliau adalah Ibu Munafah Asip Kolbihi. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Oh ya. Nah, Sobat Mula Milenia, kita akan terlibat perbincangan seru sekali mengenai kegiatan sosial beliau. Tapi sebelumnya, please subscribe, like, and share dulu ya. Well, Sobat Mula Milenia, sekarang yuk kita mulai bincang-bincang dengan Ibu Asip, panggilan akrab dari Ibu Munafah ya. Betul. Ibu Asip, cerita sedikit dong mengenai background Ibu gitu loh. Terus juga saya dengar nih Bu, beberapa waktu lalu kan baru meraih penghargaan Perempuan Inspirasi Indonesia, yaitu untuk kategori penggiat sosial ya Bu ya. Ya, betul. Nah, itu dari IPMI nih, suatu ikatan pengusaha muslimah Indonesia yang bergengsi tuh. Cerita dong Bu, gimana kiprah Ibu sehingga bisa dipercaya untuk memperoleh penghargaan itu? Terima kasih. Nama saya Munafah Asip Kolbihi. Saya senang sekali bertemu dengan Mbak Andrea. Saya Ketua Tim Merak PKK Kabupaten Pekalongan. Iya. Kemudian di samping saya melaksanakan sebagai Ketua Tim Merak PKK, juga saya punya 3 inovasi. Wow. Namanya 3G ya. Yang pertama, Gema Setia, Gerakan Masyarakat Stop Kematian Ibu dan Anak. Kemudian yang kedua namanya Gentong Hebat. Yang ketiga, Gemas Makin Baik. Wah, Tiga-tiga itu beda-beda ya. Gema Setia, kita bergerak di bidang kesehatan, yaitu Gerakan Masyarakat Stop Kematian Ibu dan Anak. Kita fokus untuk mendampingi, kemudian ikut menuntaskan ya kematian ibu hamil risiko tinggi dan kematian balita dan anak. oh I see. Berarti itu Ibu udah mulai itu sejak kapan ya Bu ya? Gema Gema Setia. Setia itu. Kita mulai dari tahun 2017. Oh, sudah lama ya. Iya. Dan sampai sekarang masih berlanjut. Masih, tapi kemarin 2020 itu kan Iya, ada karena pandemi ya, jadi kita otomatis iya. agak slowing down ya Bu ya. Iya. Iya. Kemudian yang kedua itu Tunggu dulu Bu, Ya. sebelum yang kedua saya masih punya beberapa pertanyaan. Soalnya nih Sobat Mula Milenia ini menarik banget nih, gitu kan? Karena memang di Indonesia itu tingkat kematian ibu pada ibu hamil yang berisiko ya Bu ya, Iya. itu kan memang dulu agak tinggi. Nah itu Iya. di Pekalongan itu apakah udah ada hasil yang signifikan Bu setelah ada Gema Setia ini dilakukan selama kurun waktu hampir 3 tahun? Iya. Apakah itu ada perubahan yang bagus gitu atau malah makin banyak? Alhamdulillah setelah kita mendampingi kegiatan Gema Setia, kita turun ke kecamatan-kecamatan dan Ibu turun langsung itu? turun mendampingi, Wow. mendampingi langsung setiap kegiatan, dan itu disupport penuh dari pemeriksaan ibu hamil ya, risiko tinggi. Pokoknya pemeriksaan ibu hamil itu disupport penuh dari TBIG, Tawar Bersama Infrastruktur Group ya, Iya. dari CSR perusahaan besar yang ada di Jakarta. Wow, hebat juga Kemudian ya. Pesertanya Iya. itu kan mereka diambil dari desa-desa yang dikumpulkan ya, dari posyandu-posyandu. Mereka setiap desa di kecamatan itu mengirimkan pesertanya untuk diperiksa. Oh, Jadi I nanti see, hasilnya ya. kan nanti kita laporkan Secara berkala, ya. berkala. Kita setiap setengah tahun kita kunjungan atau melaporkan ke perusahaan ini seperti ini. Kemudian sebenarnya banyak sekali membantu masyarakat ya, karena masyarakat kecil itu belum tentu mereka bisa
untuk memeriksakan kehamilannya sampai di USG penuh, kemudian itu sampai melibatkan maksudnya ada dokter spesialis kandungan, Oh dokter my spesialis God, anak, hebat sekali ya. terus USG-nya itu semuanya gratis. Jadi tidak hanya sebatas selama ini kan hanya misalnya pemeriksaan rutin awal. Oh pantes hasilnya juga jadi cukup Iya. signifikan ya Bu ya, karena memang ditelusuri. Jadi misalnya ada kelainan pada Kelainan kehamilan janin. dini Iya. atau janin atau apapun itu bisa langsung disikapi dengan Langsung seksama ya. kita Mengambil masuk tindakan ya. tindakan yang belum punya BPJS kita bikinkan, kemudian I see. langsung dibawa ke rumah sakit. Misalnya kan yang beberapa kecamatan itu kan kita punya 19 kecamatan ya. Iya. Jadi restinya berbeda-beda. Di 7 kecamatan atas itu restinya karena mereka pernikahan dini. Kemudian di 12 kecamatan bawah itu restinya karena mereka terlalu tua, terlalu banyak anak. Kemudian 3 terlalu itu. Iya. Iya, jadi ada kita faktor-faktor yang memang berkembang di masyarakat tradisional, terutama ya Bu ya, yang masih belum terlalu paham. Tapi dengan begini, kalau saya boleh share sedikit, mungkin dengan adanya program ini, masyarakat juga sekaligus, walaupun yang tidak sedang hamil gitu, jadi tahu bahwa harusnya kalau hamil itu begini ya, gitu kan, yang baik gitu kan, karena sudah melihat ada kayak percontohannya ya Bu ya. Wah, bagus sekali. Sekalian mengedukasi masyarakat. Jadi sekaligus di Gema Setia itu kita punya 8 divisi. Jadi secara menyeluruh kita yang kita kerjakan. Divisi penanganan ibu hamil resiko tinggi. Kemudian yang kedua divisi penanganan gizi buruk dan anak. Kita disupport penuh oleh perusahaan Amerika namanya MY ya. Kemudian ada divisi cakupan IFATES. Apa itu? IFATES. Jadi ibu yang masih usia subur itu mereka harus melakukan tes IFA untuk bisa dia sehat jasmani rohaninya ya. Karena sampai sedetail itu ya. Kemudian cakupan KB. Kemudian donor darah. Donor darah ini persiapan untuk si ibu hamil tersebut, golongan darahnya apa. Jadi keluarganya sudah mempersiapkan ketika ada persalinan itu. Kemudian ada lagi penyakit menular dan tidak menular. Jadi ibu hamil itu komprehensif ya, diperiksa semuanya. Kemudian ada kesling, kesehatan lingkungan. Jadi diberikan bantuan terus menerus. Itu kalau lingkungannya sanitasinya tidak benar ya, itu juga akan bermasalah. Jadi percuma juga ya. Iya, percuma. Kemudian tadi terus ada lagi selamatan ibu hamil. Selamatan ibu hamil ini dilakukan di setiap desa dengan dana desa, tujuannya untuk mengedukasi ya, memberikan penyuluhan kepada tadi para ibu hamil. Sedesa dikumpulkan di balai desa dengan mengundang dari kesehatan ya, dari ahli kesehatan, kemudian dari tokoh masyarakat, yang tujuannya itu mengedukasi ibu-ibu hamil harus ikhtiar secara batin seperti apa, seperti berdoa dan lain sebagainya. Kemudian secara medis ya, secara kesehatan mereka harus melakukan apa. Tidak hanya ibu hamilnya saja, tetapi bapak yang menghamili juga diedukasi. Iya dong, enak aja gitu kan. Suaminya harus hadir. Para suami muda katanya gitu kan. Suaminya harus hadir juga. Iya betul. Jadi ikut mendengarkan. Jadi bertanggung jawab juga. Suami siaga. Jadi ketika istrinya sudah mendekati masa persalinan, apa yang harus diperlakukan, apa yang harus dilakukan ya oleh seorang suami. Jangan dia mau bikin anak tapi nggak mau. Iya itu betul, saya setuju sekali Ibu. Karena kebanyakan ya itu tadi kan, makanya banyak anaknya karena enak nih, maksudnya udah bikin terus udah gitu kan. Itu nggak bisa. Pokoknya bapaknya harus bertanggung jawab. Jadi setiap pemeriksaan itu suami yang harus mengantar suaminya. Jadi tahu perkembangannya dan ada apa misalnya pun ada kelainan atau apa sejak dini suami sudah tahu dan suami sudah diedukasi juga bahwa apa langkah selanjutnya gitu seperti ya. nih Mbak,
ketika istrinya masih hamil ya, Iya. beliau tidak boleh melakukan sembarangan. Atau biasanya nih yang lagi ngetren ya, dia senang sama orang atau gimana, itu kan mempengaruhi ya, kan Oh, mempengaruhi kejiwaan seorang istri. Jadi stres. Kemudian Iya. tensinya tinggi dan Betul. akhirnya beresiko dalam kelahiran. Kemudian kalau beliau sudah lahir, sudah melahirkan anak, ketika masih menyusui, nah itu kasih sayang seorang suami itu akan berpengaruh pada kelancaran ASI. Air susu. Oh, Air gitu ya? susu, iya. Kalau lagi nyusui, oh iya terima kasih anak saya sudah disusui, wah air susunya langsung Lancar. melontar, lancar. Nah yang seperti Oh, itu gitu ya, Bu? perlu diedukasi para Oh, bapak. Nah, itu bapak. dilakukan oleh kita. Iya, jadi sampai sedetail itu. Bagus sekali ya, Bu ya, dan pantes aja jadi apa namanya keberhasilannya itu cukup tinggi ya karena Dari karena jadi 8 divisi itu menghasilkan inovasi-inovasi yang berbeda. Iya, Dari betul. kesehatan lingkungan muncullah inovasi namanya Gentong Hebat, gerakan gotong royong hidup bersih sehat. oh, jadi itulah jadi akhirnya ada perkembangan baru. Nah, sekarang mau masuk yang gentong hebat ini, namanya juga keren-keren loh, sobat Mula Milenia. Aduh, saya baru nih ada ibu pejabat, maksudnya ibu bupati yang mau blusukan turun langsung. Jadi ibu bisa melihat sendiri ya bagaimana perkembangan, ataupun misalnya ada kekurangan, ibu bisa langsung Iya. apa istilahnya memberi Langsung masukan. menghandle, Iya, betul. Iya. Itu apa sih Bu sebenarnya yang ada gitu di hati ibu pada awalnya gitu kan? Sebetulnya kalau jadi istri pejabat enak Bu, nggak usah ini tinggal tunjuk-tunjuk aja, suruh orang ngapain susah-susah turun sendiri. Nah, kita itu jadi ya namanya istri bupati, pejabat. Jadi pemimpin itu kan khodimul ummah ya, pelayan umat. Kita itu bukannya yang dilayani, kita itu melayani ke mereka yang memilih saya sebagai pimpinan. Nah, saya itu bukannya duduk dilayani oleh apa sih kayak Dayang-dayang. enggak. Saya mungkin beda ya. Saya itu yang melayani mereka. Nah, mumpung ada kesempatan saya dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat kita, saya berusaha semaksimal mungkin bisa melayani panjenengan semua yang jadi rakyat saya dengan inovasi yang saya bangun itu. Oh, it's really wonderful tuh guys. Mestinya memang seperti itu ya Bu ya. Bukan kita yang dilayani, tetapi Iya, betul. saya akan melayani kamu yang memilih saya sudah dijadikan pimpinan untuk memberikan misalkan kalau Pak Bupati terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memudahkan rakyat supaya bisa mengakses Segala apa, macam segala ya macam urusan gitu. ya. Jadi urusan. mempermudah, bukan izin. justru ya mempersulit. Iya seperti itu. Nah, di Gentong Hebat Iya. itu juga ada divisi-divisi. Oh gitu. Coba cerita sedikit Bu tentang gerakan gotong royong hidup bersih sehat. Tuh guys, apa sih Bu maksudnya? Gentong Hebat, gerakan gotong royong hidup bersih sehat itu bagian dari divisi di Gema Setia namanya Kesling ya, kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan tadi. Kita para ibu hamil diberikan bantuan makanan tambahan dan lain sebagainya. Kalau lingkungannya sanitasinya itu tidak benar ya, itu masih percuma saja. Oh Ya. iya ya. Nah, Jadi ini ada akhirnya- kesinambungan ya Bu ya. Iya, Harus ada sinkronisasi nih antara project yang satu dengan project Iya. berikutnya. Oke. Nah, itu berawal adanya berdirinya Gentong Hebat itu karena Kabupaten Pekalongan itu terkumus se-Jawa Tengah. Waktu SK Bupati tahun 2014. Iya. Nah, setelah saya masuk, saya dilantik 2016 ya. Iya. Nah, saya punya terpanggil, masa tempat kita kok terkumuh gitu. dengan Predikat luasan juga kumuh. sih, tapi kurang bagus ya. Tapi itu juga tantangan buat kita Iya, ya, betul. harus kita selesaikan dengan luasan kumuh 671,4 hektar ya. Nah itu saya
terpanggil, gimana kalau kita juga ikut menyelesaikan hal seperti itu. Nah, akhirnya kita bentuklah gerakan gotong royong hidup bersih sehat itu, bahwa kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua masyarakat ya, termasuk masyarakat, kemudian anak-anak muda. Yang saya ambil jadi relawan saya itu anak-anak muda lintas agama. Ini lintas agama. Kenapa gitu begitu Bu? Apa yang membuat Ibu, apakah ini ada kaitannya juga dengan proyek-proyek yang lain gitu? Maksudnya kenapa Ibu ingin mengumpulkan, maksudnya gini, menyatukan, bukannya mereka itu kalau disatukan malah jadi ribut gitu kan? Soalnya kan kadang-kadang berbeda. Sekarang kan gitu juga nih, ada beberapa isu juga kan. Kenapa Ibu memilih, kenapa tidak misalnya satu golongan? Enggak, saya memang ini kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita semua, dan saya mengajak anak-anak muda itu berpikirnya yang komprehensif ya, tidak hanya golongan-golongan saja. Betul. Mari kita semua agama, jadi kita dari Kristen, Hindu, Buddha, Islam pun dari organisasi sosial yang kita berbeda-beda ya, ada NU, Muhammadiyah, ada Rifaiyah, saya ajak semua. Nah, itu dengan begitu mereka senang, berarti kita juga diakui, ayo bareng-bareng kita bersih-bersih itu setiap hari Jumat. Jadi mana yang kumuh kita bersihkan bareng-bareng. Wah, seru ya. Dari itu kita ketika kita membersihkan, ada 8 divisi ya. Ketika kita membersihkan rumah sakit, kita bermitra ya, berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Nanti setiap hari kesehatan nasional kita ada lomba puskesmas bersih dan sehat. Kita yang jadi juri ya, bersama tim dari Dinas Kesehatan. Kemudian ketika kita membersihkan pasar itu harus bersih gini. Kita ada lomba pasar bersih dan sehat pada hari koperasi. Ini pasar tradisional yang Ibu omongin kan ya, pasar-pasar. Jadi bukan pasar-pasar modern yang bukan ya. Pasar yang ada di Kabupaten Pekalongan. Good. Kemudian kita di terminal-terminal kita bekerja sama dengan perhubungan. Kemudian kita membersihkan tempat-tempat ibadah, kita bekerja sama dengan Kemenak, jadi bareng-bareng. Jadi semuanya dari kalau sekolah-sekolah kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan seterusnya. Nah, itu kita untuk saling berlomba bersih itu kita ada lomba setiap di Dinas Pendidikan, hari pendidikan. Jadi ada per segmen melalui per dinas juga, per segmen per dinas. Wah, menarik itu Bu. Nah, terus ini Bu, satu lagi nih terakhir, ada yang lucu banget mengenai anak-anak balita itu ya Bu ya, yang jadinya katanya ada gerakan gemas makin baik. Itu namanya tuh lucu banget. Saya tertarik banget nih karena ini melibatkan ada makan sayur, makan ikan. Itu apa sih Bu? Itu gemas singkatannya makin, itu gemas makin baik. Itu gerakan menanam makan sayur, makan ikan makan buah buah, makan ikan, anak Indonesia kreatif. Nah, itu dilatar belakangi karena anak-anak sekarang itu diajak makan junk food. Makannya tuh kan ini yang begitu-begitu. Benar. Supaya mereka ibunya males. Ibunya males. Jadi juga mengedukasi pada ibu-ibunya. Jadi di sekolah-sekolah di daerah atas ya itu kan halamannya luas, kemudian kita pemanfaatan halaman ya. Halaman jadi ini sekolah. Melalui sekolah-sekolah ya? Sekolah. Wah, jadi hebat. Di sekolah-sekolah itu kita datang membawa bibit. Sebelumnya kan ada tim ya buat bibit dulu ditanam. Nah, setelah itu kita ke situ mengedukasi anak-anak. Ini harapannya anak-anak tuh dilatih kesabarannya ya, nungguin itu sayurnya sayur itu tumbuhnya itu lama. Kamu tidak boleh kalau makan sembarangan dibuang saja, karena itu juga bisa menghargai ya. Betul, menghargai makanan, nggak boleh dibuang-buang. Wah, bagus banget. Jadi ini pendidikan dini juga ya sebetulnya itu sebenarnya melatih kesabaran anak-anak. Kemudian supaya anak-anak itu senang melihat tumbuhan seperti itu kemudian dimasak, kan dimakan bareng-bareng di sekolahan. Senangnya. Itu yang sayur. Kemudian yang buah, kita kalau
makan buah begitu saja kan anak-anak nggak mau ya. Harus kita datang mengedukasi dengan membawa buah sudah dalam bentuk apa, salad Lucu-lucu. buah, atau Oh, dibikin apa, sama ke TK-TK. Biasanya kalau ibunya yang bilang makan buah nggak mau, tapi Iya. kalau bu gurunya yang bilang Ngasih enak tahu, nggak? Kan enak, kita datang sekolah bawa makanan dalam bentuk itu. Kemudian ikan ya, ikan itu jangan, kalau anak menyediakan ikan dalam bentuk ikan utuh kan nggak mau, Nggak takut mau. kena duri kan. Iya, satu gitu. Terus kedua, kalau saya juga terus terang, saya kalau ngelihat ikan ada kepalanya takut. Nah itu kan kita datang ke sekolahan dulu, enak nggak bakso ikan, enak Bu. Iya, Nah, nanti oh. berikutnya ibunya kita panggil diedukasi. Jadi ini sebetulnya bagus sekali karena mengedukasi anak-anak juga bagaimana mereka bisa suka dengan Iya. makanan yang bervariasi, Iya. tapi makanan sehat. makanan sehat. Wah, bagus banget Ibu. Ini sangat inovatif, Bu. Satu pertanyaan yang sebetulnya agak sensi ini sedikit nih, Bu ya. Kan ini semua kegiatan udah positif banget. Terus Ibu juga sudah menjalankannya sejak lama. Tapi yang saya bingung biasanya kan kalau kayak gini-gini nih, ini maaf ya Bu ya. Jadi misalnya, apakah kegiatan ini nanti akan tetap dilaksanakan seandainya Bapak sudah purna jabatan gitu, udah tidak menjabat lagi, terus Ibu kan udah udah deh, saya udah selesai di tugas gitu kan. Terus apakah, nah itu kan gimana tuh, bukan sayang nih Bu, udah sekian lama gitu. Tapi tunggu dulu nih Bu, sebelum Ibu jawab yang satu ini, kita akan tunggu sebentar dan kita akan bahas lagi lebih seru lagi di segmen kedua.